Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu udah bisa. Nah kalau sama nggak bisa nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah, ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tanzur. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok. Mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus gitu. Itu digocol sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, mangkel. Nabi Yunus itu minggat tadi abaqo itu. Abaqo itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit ya. Kalau orang Jawa bilang minggat. Kalau itu sebenarnya saking mangkelnya, saking emosinya, beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung. Berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan. Terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga. Dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri. Satu dua batu yang dulu hasil nyuri saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama hari itu semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu. Harus diselesaikan itu. Tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab misalnya Senin, Selasa, Rabu, harusnya Rabu itu sudah kena adab, ternyata Rabu itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab tidak, dilihat dari jauh ternyata tidak, tambah kecewa dia gitu. Wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya jaga pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh. Padahal Nabi Yunus ngumumkan nanti Rebu ada adab, kira-kira gitu. Ternyata Rebu itu udah ada adab, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia ada kebohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu ini saya ulang lagi zaman itu. Nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat. Kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam, itu pasti ada yang minggat. Hanya minggat itu pergi tidak terhormat itu. Terus fasahama fakana minal mudkhadin. Nah, dulu tuh orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Ternyata yang keluar dia Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan. Karena Nabi di mana-mana itu ganteng. Memang Allah itu punya sunat unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik. Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya
Dulu saya juga janggal, kenapa Nabi aturannya harus gitu? Tak angen-angen di pemimpin elek ya isin itu, maksudnya misalnya pemimpin dia masak keriting itu kan piye gitu rasanya itu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik, terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling ganteng. Karena ya dibully kan, sawar tidak jadi Nabi, bujone elek kan juga ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang karena beliau seorang Nabi, faltaqamahul khut, beliau ditelan ya. Iltiqam itu tidak digigit, ditelan. Karena ditelan beliau tidak mengalami dikunyah, ditelan. Iltiqam itu ditelan. Karena beliau seorang Nabi di dalam batnil khut itu di perut. Itu dia wiridan. Dan barokahnya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid. Dia nyaman, di situ nyaman. Karena terus ngalami karomah lah. Andekan wali itu ngalamin karomah. Nah kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya kultur sendiri. Dan Allah yang ngelola itu semua. Saya ulang lagi, Allah yang ngelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini, kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus jadi kasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak, karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andai kan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan adab, itu masyarakat mesti gak percaya kan ada adab. Mau ada adab kok dia di rumah gitu. Jadi unik, Allah cara ngelola masyarakat itu unik. Nah dari keunikan-keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang pangeran gitu. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis sowan saya itu tak beri cerita agama itu milik Allah. Sehingga teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Ya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi. Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghancurkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan saya hancurkan gitu. Andai kan si yang menjawab tadi tahu rencana saya, mesti kuat bilang kuat kaca. Gitu. Semuanya contoh paling gampang tadi. Dinosaurus itu hewan paling kuat malah musnah. Pitik yang nggak kuat sampai sekarang. Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan ya. Sementara ayam enggak, gue rame-rame dunia gitu. Sehingga ya sudah. Nah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga ini cerita Nabi. Sehingga Nabi itu kadang nggak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data, punya perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya, itu nggak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini, onta itu lahir dari betinanya, dari indukannya bisa, ya bisa. Lahir dari batu, jawabnya ya bisa. Kalau dia seorang Nabi pasti jawab bisa. Jadi kalau Nabi ditanya, mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter, bisa. Keluar dari sini, dari meja, jawabannya ya bisa. Karena Nabi itu saking dekatnya Allah, tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikte Allah. Semua itu kehendak Allah. Logika yang terbangun Nabi itu sebenarnya gampang ya. Kalau kita teliti itu hanya gampang itu, sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang. Nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori itu. Karena kalau saya cerita uang pinter jenengan. Dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Tak beri contoh. Nah ini supaya nanti kalau sampean suatu saat meninggal ketemu mungkar nakir itu tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya. Tak warai tekniknya.
Makanya ada cerita, agama ini baik sekali. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal, bisa ditangkap Pak Rosidi. Tapi agama ini, pertanyaan Munkar Nakir dibocorkan semua kiai. Itu nggak ditangkap sama Munkar Nakir. Harusnya kan rugi, karena ini pertanyaan. Tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu buka, Tuhanmu siapa, agamamu apa. Itu kan sudah dibocorkan, tapi itu nggak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD, sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal. Padahal kalau harusnya boleh. Maksudnya kalau menuruti teori itu harusnya boleh kan. Mau pertanyaan Munkar Nakir saja dibocorkan kan. Ada dasarnya kan? Ya tapi kan tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terus jadi nggak ujian kalau dibocorkan itu. Artinya agama ini begitu baik. Pertanyaan yang taruhannya surga neraka saja dibocorkan. Kurang apanya baiknya agama ini? Pertanyaan sepenting itu dibocorkan dan kiai-kiai nggak ditangkap sama Munkar Nakir, ya udah itu. Saya ulang lagi ya supaya kita ingat fitrah salimah. Soal Anda modern monggo lah, tapi saya sebagai kiai akan ngajari kalian tentang fitrah salimah. Jadi kalau kamu itu benar-benar beragama, ini misalnya kertas, ini lempengan baja. Kalau kamu beragama kalau ditanya kuat mana? Ya terserah jenengan. Karena bisa saja kertas ini aku punya niat tak simpan di arsip nasional. Baja ini tak niatkan, tak luluhkan, tak hancurkan. Sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ditambah ya, secara materi kuat baja ya Allah. Tapi secara substansi jenengan ya terserah jenengan, monggo. Nah, di sini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat baja. Kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beragama. Berdasar logika. Berdasar logika. Nah akhirnya para nabi, para wali itu ditanya. Saya punya kitab karangannya Abdul Hamid, orang alim. Kitab itu dulu saya ngaji lama sekali, sampai sekarang saya pelajarin. Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal itu. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya nggak normal, nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan. Gitu. Karena para nabi cara berpikir gitu, melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama, sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga ketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Soleh ya bisa, langsung saja bisa. Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi coba unta indukan itu apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan anaknya itu. Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya kan tidak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa? Nah, para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir, semua sahabat bingung nggak ada air, ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air, nanti orang mati kehausan. Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya? Iya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya, ada karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin tuh, nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan nggak, wah daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya nggak wali-wali itu memang nggak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat dia selalu berjalan.
Normalnya api ya membakar, di padang pasir normalnya ya nggak ada air, normalnya batu ya nggak mengeluarkan onta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.